Tidak lama lagi, langit akan menyala menyambut tahun 2026. Dan jutaan kembang api yang sedang dipersiapkan sekarang akan menyalakan momen itu. Pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak langkah rumit yang diperlukan untuk menciptakan ledakan cahaya yang hanya berlangsung beberapa detik? Di balik setiap semburan cahaya, terdapat perjalanan panjang penuh keterampilan. Dari ruang pencampuran bahan kimia dan lini pembentukan star, hingga area perakitan yang dikendalikan dengan ketat. Yang menarik adalah bahwa meskipun zaman sudah serba otomatis, produksi kembang api modern masih sangat bergantung pada ketelitian tangan manusia. Setiap star dicampur, ditekan, dan dikeringkan oleh para pengrajin terampil. Tetapi di balik keindahan itu, terdapat risiko yang sunyi. Beberapa bahan pewarna seperti barium atau tembaga dapat berbahaya jika terhirup dalam jangka panjang. Karena itulah para pekerja bekerja dalam shift pendek, menggunakan perlindungan lengkap, dan berada di ruangan dengan sistem filtrasi udara industri yang berjalan terus-menerus agar udara tetap aman. Prosesnya dimulai di ruang pencampuran terisolasi, tempat teknisi menimbang setiap bubuk sesuai formula warna yang telah diuji ribuan kali. Arang berbutir halus menentukan kecepatan pembakaran. Belerang menjaga reaksi tetap stabil dan kalium nitrat berperan sebagai pengoksidasi yang memungkinkan campuran menyala pada waktu yang tepat. Setelah bahan tercampur kasar, seluruh batch disaring melalui sieve baja dengan jaring sangat halus. Setelah mencapai tingkat kehalusan yang tepat, campuran dimasukkan ke drum baja besar untuk pencampuran menyeluruh. Drum berputar perlahan selama beberapa jam, membuat setiap partikel saling melapisi dan tercampur rata. Hasilnya adalah bubuk halus yang seragam dan stabil. Cukup murni untuk menjadi inti dari star piroteknik kecil yang akan menerangi langit. Setelah campuran bubuk selesai, bahan dipindahkan ke area pengepresan, tempat mesin hidrolik khusus menekannya menjadi pelet silinder mentah. Teknisi memasukkan bubuk ke cetakan logam multi-ruang. Setiap ruang membentuk pelet yang lebih besar dari ukuran star akhir. Tekanan diterapkan selama 3-5 detik, memastikan setiap pelet mencapai kerapatan stabil, tidak terlalu berpori, dan tidak terlalu keras. Ketika siklus pengepresan selesai, cetakan dibuka dan terlihat deretan pelet berwarna gelap. Para pekerja memiringkan cetakan dengan hati-hati agar pelet meluncur ke nampan kayu berlapis kertas antistatis. Nampan ini kemudian disusun dalam rak bersusun di ruang dengan suhu dan kelembapan terkontrol, menunggu tahap pelapisan dan pembulatan. Setelah pelet mentah terbentuk, mereka dipindahkan ke drum berputar untuk menstabilkan permukaan, meningkatkan daya tahan, dan memastikan laju pembakaran yang seragam. Drum biasanya terbuat dari baja anti karat dan diposisikan pada sudut 30 hingga 45 derajat. Ketika drum berputar, teknisi menyemprotkan larutan pengikat tipis atau menambahkan bubuk kering tambahan sesuai kebutuhan. Jika ukuran star perlu ditingkatkan, pekerja bergantian antara menyemprot pengikat dan menambahkan bubuk sedikit demi sedikit. Proses ini dapat berlangsung dari sekitar 30 menit hingga beberapa jam, tergantung ukuran dan ketebalan lapisan yang dibutuhkan.
Setelah selesai dilapisi, star memasuki tahap pengeringan. Teknisi menyebarkannya dalam lapisan tipis di atas nampan lebar agar setiap potong mendapat ruang cukup. Pengeringan dapat dilakukan di ruangan bersuhu dan kelembapan terkontrol atau di luar ruangan di bawah sinar matahari. Namun biasanya ditempatkan di bawah kanopi terbuka untuk melindungi dari hujan dan panas berlebih. Di pabrik modern, pengeringan dilakukan di dalam ruangan pada suhu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan stabil agar lapisan pengikat mengering perlahan. Selama periode ini, pekerja memutar nampan agar setiap star menerima aliran udara merata. Total waktu pengeringan dapat berkisar dari beberapa jam hingga lebih dari 1 hari. Tahap berikutnya membagi jalur produksi menjadi 2, kembang api tipe tabung dan aerial shell. Pertama, mari lihat perakitan kembang api tipe tabung. Setelah star benar-benar kering, teknisi memuatnya ke dalam tabung kembang api. Biasanya terbuat dari lapisan kertas kraft atau material komposit. Tabung menentukan bagaimana efek visual muncul. Jumlah star di dalamnya mengikuti formula tertentu. Sedikit star menghasilkan 1 garis cahaya, sedangkan jumlah lebih banyak menghasilkan semburan yang lebih padat. Setelah semuanya berada pada posisi yang tepat, teknisi menambahkan muatan pendorong berupa bubuk hitam berbutir kasar. Jumlahnya harus tepat karena sedikit saja kelebihan atau kekurangan dapat memengaruhi tinggi luncuran. Bubuk dipadatkan menggunakan alat khusus tanpa merusak star di atasnya. Langkah berikutnya adalah pemasangan sumbu. Ada sumbu lambat untuk penundaan dan sumbu cepat untuk tembakan beruntun. Sumbu dimasukkan ke mulut tabung dan dipasangkan menggunakan kertas kraft atau perekat. Lalu tabung ditutup dengan penutup kertas atau plastik tipis. Setelah tipi tabung selesai, jalur produksi berpindah ke kembang api yang lebih kompleks, aerial shell.
Cangkang bulat ini terdiri dari dua belahan kertas yang dicetak menjadi bentuk hemisfer. Star yang sudah dikeringkan disortir berdasarkan ukuran, lalu disusun melingkar di sekitar sumbu waktu. Pola ini memastikan bahwa ketika meledak, star menyebar sempurna membentuk lingkaran di langit. Setelah penempatan star selesai, teknisi menyiapkan lapisan inti, burst charge. Ini adalah campuran bubuk hitam dengan sekam beras yang sebelumnya direndam bahan peledak. Sekam beras menambah porositas dan membantu penyebaran daya ledak secara merata. Setelah ruang terisi, kedua belahan disatukan menjadi bola penuh. Sumbu diperkuat, kemudian seluruh sambungan diperkuat dengan lapisan kertas berulang. Jumlahnya menyesuaikan ukuran. Untuk cangkang 8 cm, hanya beberapa lapis, tetapi untuk 15 hingga 20 cm dibutuhkan banyak lapisan. Setiap kembang api tidak boleh dinyalakan sebelum lulus inspeksi. Di area pemeriksaan, teknisi mengukur berat, ketebalan lapisan kertas, kekedapan udara, kondisi sumbu, dan letak muatan pendorong. Sampel dari tiap batch diuji langsung di lapangan tembak menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor tekanan. Setelah semua standar terpenuhi, kembang api dikemas menurut ukuran, tipe efek, dan nomor batch. Kemudian dimasukkan ke kontainer berlisensi untuk bahan mudah terbakar, siap dikirim ke operator pertunjukan profesional.